Oke, selamat malam Ibu Bapak sekalian. Hari ini kita akan sharing perihal melawan tiga tinggi dengan T30. Seandainya Bapak Ibu memiliki pertanyaan, boleh langsung present atau boleh diinterupsi. Kita santai-santai aja, tetapi kita bisa saling berinteraksi. Oke, kita mulai ya. Nah, eh, hari ini memang tanggal 26 bulan 2026. Angkanya agak-agak unik ya, ada 2 dan 6 ya. Nah, apa itu tiga tinggi? Tiga tinggi itu biasanya juga disebut sebagai eh, penyakit yang kronis. Ada namanya hipertensi, ada namanya kolesterol tinggi, atau bahasa kerennya hiperkolesterolemia, ada juga diabetes. Nah, kalau tinggi itu secara umum itu ada angkanya. Kan darah di atas 140/60 milimeter Hg, kolesterolnya LDL-nya di atas 130, dan diabetesnya gula darah puasa di atas 126. Ibu Bapak kalau melihat angka-angka ini nggak ngerti nggak apa-apa, nanti kalau kita bahas di slide berikutnya, nggak ada masalah. Oke, sekarang kita melihat mengapa topik ini kita bahas. Nah, menurut WHO sendiri, ini adalah Badan Kesehatan Dunia. Ini juga ada bisa dibuka di website. Penyakit kronis ataupun tiga tinggi, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes tinggi, itu semua penyakitnya tidak menular. Kalau kita tahu kemarin COVID itu penyakit menular, nah sedangkan tiga risiko ini adalah penyakit tidak menular. Faktanya adalah penyakit tidak menular itu menewaskan setidaknya 43 juta orang ya tahun 2021. Setara dengan 75% kematian yang tidak terkait pandemi secara global. Artinya, masalah ini bukan masalah sepele. Ini adalah masalah yang kita perhatikan baik-baik. Sebagian besar kematian di dunia ini berasal dari penyakit tidak menular. Bukan penyakit menular, tapi sebagian besarnya tidak menular. Akar masalahnya sering berkaitan dengan metabolisme dan gaya hidup. Nah, di website juga tertulis faktor risiko yang berkontribusi itu adalah tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, dan juga kolesterol yang tinggi. Nah, kalau secara global itu WHO sudah menuliskan seperti ini. Apakah di Indonesia sama atau tidak? Kita bisa melihat kalau di Indonesia sendiri juga ada datanya. 5 jenis penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Tekanan darah tinggi, ada di sini. Diabetes, stroke, gagal ginjal, dan kanker. Nah, semuanya ini itu saling berkaitan. Jadi kalau sudah kena hipertensi, biasanya diabetes, gula darah, diabetes, dan juga eh, kolesterol tinggi itu menyebabkan stroke dan gagal ginjal. Itu biasanya berkaitan. Kenapa bisa berkaitan? Sebentar lagi kita akan bahas. Baik, hipertensi. Hipertensi. Jadi kalau tensi itu kan tekanan itu tinggi. Jadi hipertensi yang kita maksud di sini itu berhubungan dengan tekanan darah. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk lebih mudahnya kita bisa melihat sebuah ilustrasi. Saya coba ilustrasi sedikit. Lihat dari sini ya. Nah, di sini eh, kondisi tekanan darah itu berhubungan dengan jantung kita. Jantung kita memompa seperti pompa air. Setiap detik dia memompa darah, maka darah itu mengalir melalui pembuluh darah. Nah, itu kita analogikan seperti selang air. Nah, jadi tekanan darahnya optimal, darahnya mengalir lancar, dan ini pompanya tidak pernah berhenti. Nah, kalau tekanan darah tinggi, eh, alirannya itu deras.
pembuluh darahnya itu makin lama makin meregang. Akhirnya dia tuh agak melebar. Selang itu kalau tekanannya tinggi, maka selang itu akan melebar. Nah, pada saat melebar, tekanannya mulai tinggi, lalu eh, airnya bisa keluar lebih banyak, ataupun darah yang mengalir lebih cepat. Nah, kalau tekanan darah itu tinggi, itu bisa muncul masalah. Masalahnya seperti apa? Nah, masalahnya adalah pada saat tekanan darah itu semakin tinggi, kalau ada penyumbatan, maka dia tiba-tiba macet. Kalau sudah macet, maka aliran darahnya tidak bisa mengalir, maka sel-sel darah kita di organ-organ itu akan kekurangan oksigen. Pada saat kekurangan oksigen, mulailah terjadi masalah di sel tersebut. Akhirnya kita bisa sakit. Apakah itu di jantung, apakah itu di otak, apakah itu di ginjal, apakah itu di mata, macam-macam. Jadi jangan sampai itu tersumbat. Nah, kembali lagi ke hipertensi. Kenapa bisa tekanan darahnya naik? Pembuluh darah itu bisa menjadi sempit. Baiknya kalau kita punya pembuluh darah, tiap hari itu selalu dipompa, lalu tiba-tiba menjadi sempit. Nah, kenapa bisa menjadi sempit? Banyak faktor-faktornya. Tetapi kita tahu bahwa kalau kita makan makanan yang tidak benar, maka pembuluh darah kita bisa ada aterosklerosis. Nah, jadi berhubungan dengan kolesterol. Jadi kolesterolnya banyak, itu akan membuat plak ataupun kerak-kerak pada pembuluh darah, sehingga pembuluh darah kita makin kecil. Nah, ini bisa menjadi hal yang berbahaya. Kita akan bahas lebih lanjut nanti. Nah, tekanan darah naik itu juga bisa karena darah yang banyak. Nah, Ibu Bapak misalnya kita makan makanan yang banyak garam. Kalau kita banyak makan makanan garam, mungkin karena rasanya enak, campur ini, campur itu rasanya jadi enak. Lalu garam itu masuk ke dalam darah kita. Nah, sifat dari garam itu adalah dia menarik cairan. Jadi air itu akan semakin banyak karena garam itu punya sifat minta air lebih banyak. Kalau air datang lebih banyak, maka volume darah kita akan makin banyak. Karena volume darahnya makin banyak, pada saat jantung kita memompa, sekali pompa yang mengalir banyak. Jadi terlalu banyak volume darahnya. Jadi kalau selang itu seperti biasa di selang, terus kalau airnya makin banyak yang mengalir, maka tekanannya menjadi lebih tinggi. Oke. Kemudian yang ketiga, kenapa biasanya tekanan darahnya naik? Itu karena pembuluh darahnya udah kaku. Kalau anak-anak masih muda, remaja, itu pembuluh darahnya masih lentur. Tapi semakin bertambah usia, pola makan yang nggak benar, pola hidupnya nggak benar, ada inflamasi, maka pembuluh darah kita tuh makin lama makin keras, makin kaku. Kalau sudah makin kaku, maka dia akan mudah nanti pecah. Kalau sudah mulai pecah, nanti bisa bocor. Pembuluh darahnya akan keluar, robek, terus keluar darah dari pembuluh darah. Nah, nanti lama-lama bisa pecah. Pecahnya makin besar. Akhirnya terjadi penyumbatan. Jadi hipertensi ini adalah tekanan darah yang naik yang di atas batas normal. Hipertensi sering tidak terasa. Namun tekanan tinggi terus-menerus ini akan merusak pembuluh darah kita. Banyak orang mengatakan bahwa hipertensi itu adalah silent killer. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah gambar selang yang makin lama makin keras. Pembuluh darah kita seperti ini, makin lama makin keras. Kemudian kalau sudah makin keras, terus dipakai lama-lama dia nggak bisa elastis lagi. Akhirnya dia mulai retak, akhirnya mulai bocor. Nah, kalau kita lihat gambar sih nggak serem. Tapi bagaimana jika itu terjadi di dalam tubuh kita? Nah, kalau di dalam tubuh kita,
berdarah di otak, ya itu namanya kena stroke. Kalau sudah stroke, maka organ itu kekurangan oksigen. Tergantung letaknya di mana. Kalau di otak yang berhubungan dengan daya ingat, maka akan terjadi gangguan daya ingat. Kalau ada yang di telinga, maka ada gangguan telinga. Kalau otak berfungsi untuk saraf, nanti akan nggak bisa bergerak, macam-macam. Kalau sudah masuk eh, sah pembuluh darahnya itu di mata, maka bisa ada risiko kebutaan. Jadi eh, banyak masalah yang terjadi jika tekanan darah tinggi lalu sampai bocor tersebut pecah. Nah, em, kita lihat kalau misalnya dia ada di jantung, kalau dia pembuluh darahnya tekanan darahnya tinggi lalu akhirnya sumbat di jantung, maka jantung kita tidak bisa mendapatkan oksigen. Kalau jantung kita tidak bisa mendapatkan oksigen, maka fungsinya terganggu. Makanya ada yang disebut kena serangan jantung. Mendadak pembuluh darah nggak bisa ngalir, akhirnya kena serangan jantung. Ada orang yang mengatakan bahwa kalau dia kena serangan jantung, tiba-tiba bisa saja meninggal, tapi masih ada dari waktu. Tidak langsung kena serangan jantung dalam waktu 2 detik meninggal, tidak. Karena jantung itu eh, memompa darah setiap detik. Pada saat jantung kita berhenti atau penyebab terjadi, darah itu masih ada di mana-mana di seluruh tubuh kita. Oksigennya masih ada, sehingga tidak langsung meninggal. Makanya ada yang disebut bypass. Apa sih yang disebut bypass itu? Bypass itu adalah kondisi di mana jalan, kita anggap pembuluh darah itu seperti jalan. Jalan ini macet, nggak bisa jalan, maka dia akan cari alternatif jalan supaya bisa menuju ke jantung. Jadi pembuluh darahnya macet karena tersumbat, maka dokter akan membuat bypass. Dia akan buat jalan alternatif di tempat lain supaya darah bisa masuk ke jantung. Itu namanya bypass. Nah, penyakit jantung koroner ataupun gagal jantung. Jadi kalau tidak membuat jantung untuk memompa darah dalam kondisi normal. Biasanya sehari itu dia bisa 1 detik itu dia bisa pompa 5 liter gitu. Maka kalau dia gagal jantung mungkin dia cuma bisa memompanya 1 liter atau 2 liter. Jadi tidak bisa full. Kalau dia tidak bisa full pompa secara normal, maka tubuhnya itu oksigen di berbagai macam organ. Ini repot. Ya nanti ada disfungsi organ. Nah, ini juga akan nanti berhubungan dengan gagal ginjal. Kenapa ginjal bisa pengaruh gara-gara tekanan darah tinggi? Bapak Ibu kita tahu ginjal kita itu diberikan Tuhan tuh ada 2. Ya, karena kerjanya yang sangat berat. Kerja itu nyaring darah. Jadi darah kita tuh disaring. Nah, penyaringnya ini itu kayak filter ya, kita sebutnya filter atau penyaring. Filternya terus menyaring darah. Nah, pada saat tekanan darah tinggi, maka filternya itu diserang. Diserang oleh darah, kucuran darah yang lebih kuat karena tekanannya tinggi. Kalau tekanan normal, dia bisa saring seperti biasa. Lalu karena ada tekanan tinggi, ya berarti saringannya itu ditekan dengan kuat. Terus ditekan, terus ditekan. Karena pompa itu, jantung itu seperti pompa. Begitu dia pompa, maka disemprot gitu ya kira-kira. Begitu dia pompa lagi, maka semprot lagi. Nah, ginjal kita, kalau saringan yang menjadi ginjal yang ada saringannya, filter itu, terus dipompa dengan sedemikian kuat. Lama-lama dia nggak bisa tahan. Akhirnya dia rusak. Nah, kalau mulai sedikit-sedikit rusak, ya rusaknya itu enggak. Kalau misalnya tuh saringnya tuh ada lubang-lubang kecil, anggaplah ada 1 juta lubang-lubang kecil di saringan satu ginjal, maka begitu terus dihantam tekanan tinggi, dari 1 juta lubang-lubang kecil itu, saringannya itu ada mungkin 10 yang robek, 20 yang robek, maka itu mulai terjadi kerusakan, tidak bisa menyaring dengan baik. Kalau dia tidak bisa menyaring dengan baik, apa yang terjadi? Maka terjadi peradangan. Sesuatu yang rusak itu akan menimbulkan peradangan.
Nah, inflamasi. Nah, peradangan ini tidak sama seperti peradangan di luar tubuh. Misalnya kalau kita tergores pisau, berdarah, terjadi peradangan. Nah, peradangan dalam tubuh kita itu adalah peradangan-peradangan mikro yang kecil. Nah, ini akan menjadi masalah di ginjal kita. Terus karena darah tinggi terjadi berakumulasi berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun terus diserang, maka ginjal kita makin lama makin rusak. Kalau sudah mulai rusak, akan terjadilah gagal ginjal dan kita perlu cuci darah. Dan cuci darah itu mahal. Ya, itu mengerikan sekali. Oke, nah, jadi ini adalah risiko dari hipertensi. Jadi yang perlu diperhatikan adalah tekanan darah tinggi itu bisa menyebabkan nanti pecah pembuluh darah. Kalau pecah pembuluh darah, maka bisa terjadi penyumbatan. Kalau suatu sumbat, maka darah tidak bisa mengalir normal. Kalau tidak bisa mengalir normal, maka ada organ tubuh kita yang kekurangan darah. Artinya dia kekurangan oksigen, karena darah mengandung oksigen. Jadi dia kekurangan oksigen, maka sel-sel kita itu akan punya masalah yang banyak. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi ini adalah risiko penyakit akibat hipertensi. Oke, kita lanjut ke yang namanya kolesterol. Sampai sini Bapak ada yang ingin ditanyakan? Dulu ya. Nanti kalau ada yang mau tanya boleh langsung ditanyakan aja. Kalau enggak, saya akan tetap lanjut. Oke, baik. Kita lanjut ke kolesterol. Kolesterol ini adalah suatu zat di dalam tubuh kita yang penting. Jadi ibu bapak biar ada gambaran jangan bilang, oh kolesterolnya tinggi ini kolesterol. Ansi gitu. Kita akan belajar. Tubuh kita ini dia bisa menghasilkan kolesterol sendiri. 70% kolesterol yang ada di tubuh kita itu produksi sendiri. Nah, kolesterol ini bisa membantu untuk membuat dinding sel kita. Kemudian dia juga bisa membuat hormon steroid kita, bisa membuat vitamin D, asam empedu untuk membantu pencernaan lemak. Jadi kolesterol itu perlu ada di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita makan makanan seperti kuning telur, daging-dagingan, produk susu, maka kita menambah jumlah kolesterol. Oh, kalau kita tambah jumlah kolesterolnya, kabar baik atau kabar buruk? Oke. Nah, kita perlu ciri dari kolesterol. Apa karakteristiknya? Kolesterol itu eh, berupa lemak. Nah, dan kolesterol ini tidak larut dalam air. Jadi kalau dia tidak larut dalam air, maka dia bisa langsung dibuang seperti air kencing kita, air seni kita tidak bisa. Nah, di darah itu eh, selalu mengalir nutrisi dan kalau di dalam sana kalau ada kolesterol itu bisa membantu untuk pengerjaan kita di membangun sel dan lain-lain. Jadi kolesterol itu perlu ada yang nganter. Nah, siapa sih yang nganter? Yang nganter kolesterol itu namanya lipoprotein. Bahasa kerennya begitu. Jadi kita bayangin lipoprotein kayak truk. Nah, kolesterol itu muatannya di dalam truk. Jadi truknya itu keliling, lepasin kolesterolnya di organ kita, keliling lagi, lepasin kolesterolnya lagi, keliling lagi, lepasin kolesterolnya lagi. Jadi analoginya seperti itu. Nah, kolesterolnya tinggi itu seperti apa? Hiperkolesterol ya. Jadi kalau kata hiperkolesterolemia artinya itu zat lemak yang terlalu tinggi kadarnya di dalam darah kita. Jadi ingat, bukan berarti kita butuh kolesterol, maka kita makan sesuatu yang mengandung kolesterol itu baik. Bukan. Malahan kalau terlalu banyak lemaknya, terlalu banyak kolesterolnya, beredar dalam darah itu menjadi masalah. Kita akan lihat sebuah gambar, biar kita bisa kelihatan ilustrasinya lebih baik. Ini adalah gambar A. Lihat kayak mau saya. Oke, saya ganti ya. Waduh, pas kelihatan. Nggak apa-apa deh. Saya pakai panah aja ya. Oke. Nah,
Di gambar A ini adalah aliran darah normal. Kita lihat ya ada yang warna lingkaran merah, lingkaran kuning, lingkaran oranye gitu, lingkaran hijau. Nah, lingkaran merah itu adalah sel darah, darah ada gambaran. Sel-sel darah kita berkeping-keping darah. Kalau yang hijau, yang warna-warna hijau itu adalah HDL atau eh, namanya kolesterol baik. Kita sebut gampangnya begitu. Jadi kalau eh, kalau yang kolesterol tuh ada yang baik, ada yang kurang baik. Bahasa gampangnya begitu. Kalau yang oranye yang agak kecil-kecil ini adalah LDL, ya, atau mereka sebutnya kolesterol jahat. Eh, Lalu ada namanya yang kuning agak besar. Nah, ini yang jarang orang sebut, namanya VLDL, very low density, ya, lipid. Mirip seperti LDL, coba dia punya masalah tambahan. Masalah tubuh manusia ini kompleks ya. Oke, jadi ini adalah jumlah yang cukup seimbang yang selalu berjalan di pembuluh darah kita. Yang P, gambarnya ini kelihatan. Jika terlalu banyak kolesterol, maka LDL yang mengangkut kolesterol low density ini, maka dia akan eh, kena pembuluh darah kita, ke dinding pembuluh darah kita, lalu dia akan mulai bergesekan, lalu kan mulai masuk. Akhirnya terbentuklah plak. Nah, plak itu kalau misalnya ibu bapak pernah tahu gigi kita ada karang gigi, nah itu namanya ada plak yang nempel yang keras yang susah banget dibersihin. Lalu darah kita juga sama, ada plaknya juga karena kolesterol yang nempel di situ. Ya, ini secara sederhana gambarnya begini, walaupun prosesnya itu cukup rumit, tapi secara sederhana kolesterol itu bisa menjadi plak di pembuluh darah kita. Kalau terjadi tumpukan plak-plak ini, atau namanya aterosklerosis, penumpukannya terjadi makin lama makin banyak, maka rongga di dalam pembuluh darah kita makin sempit, seperti selang. Selang itu kalau kita buka kerannya, airnya ngalir, lalu ujungnya kita tekan, maka dia akan sempat lebih kuat. Pembuluh darah kita sama. Kalau makin kecil, maka kadar darahnya akan makin kencing, makin tinggi. Ya. Seperti tadi, kalau misalnya kadar darah tingginya di jantung, masalah jantung. Di otak bisa kena stroke. Di kaki bisa menjadi penyumbatan di kaki. Di mata nanti bisa kena retina. Macam-macam sekali. Jadi ini masalah di LDL dan VLDL. Nah, kita bisa bayangin ya, kalau LDL itu adalah truk yang bawa kolesterol untuk disebarkan. Kalau berlebihan, dia bisa menumpuk jadi plak. Kalau VLDL, very low, itu adalah dia memiliki muatan trigliserid. Ya, jadi kalau ibu bapak ada makan makanan banyak tepung, ya atau mie, kue-kue yang banyak dari tepung, itu mereka akan berubah menjadi trigliserid. Dan trigliserid ini yang dibawa oleh VLDL ini. Ya, jadi kalau makin banyak, ya akhirnya itu bermasalah. Jadi LDL, VLDL itu semuanya masalah. Nah, apa itu HDL? Ya, HDL itu analoginya itu seperti truk yang dia mengambil sisa-sisa kolesterol yang gak dipakai dibawa pergi ke hati untuk di recycle. Ya, jadi kita perlu tahu kolesterol itu penting, tapi tidak terlalu banyak. Banyak makanan yang mengandung kolesterol, artinya bisa membantu menambah plak-plak di dalam pembuluh darah kita. Ingat, tubuh manusia itu dari ujung kepala sampai ujung kaki itu banyak pembuluh darah. Supaya di mana kita nggak tahu. Makanya kita perlu jaga pola makan kita. Nah, penyebab lainnya apa? Jadi pola makannya tinggi lama jenuh, trans. Ibu bapak margarin itu lemak trans. Dia begitu suka makan-makan, dikit-dikit pakai margarin, dikit margarin. Merek apapun, ya kurang lebih itu adalah lemak trans, apalagi dari sawit. Makanan tinggi lemak jenuh, ya dari daging-dagingan, susu, telur, dan lain-lain, itu banyak juga kolesterolnya.
Oke. Penyebab kolesterol tinggi itu obesitas, aktivitas fisik, diabetes, dan lain-lain. Seseorang dapat merasa sehat selama bertahun-tahun, padahal plak di pembuluh darah terus berkembang. Sama kayak gigi. Kita merasa gigi kita baik-baik aja tuh. Tapi begitu kita ke dokter gigi, dicek, wah ternyata kan banyak. Karena giginya banyak banget. Tapi walaupun karena giginya banyak, kita nggak merasa gigi kita sakit. Mirip seperti ini, kolesterol. Makanya kolesterol yang tinggi biasanya disebut sebagai silent condition. Ya, diam-diam berkembang, akhirnya penyumbatannya udah parah. Nah, ini yang sangat-sangat kita perlu waspadai. Kita perlu ngecek, misalnya nih, ada angkanya. Oh, kalau LDL-nya itu miligram per desiliter. Jadi dalam satu desiliter ada kandungannya berapa miligram LDL-nya. Itu dicek. Kalau dia 130 ke atas, itu udah mulai ambang batas. Kebanyakan. Nah, ini gimana ya? 130 ya. Kalau 1,3 didempetin itu kayak B gitu ya. BO gitu ya. Oke. 130 ke atas, BO. Wah, aduh, ini kayaknya adanya BO nih gitu. Jadi adanya tinggi, itu kurang bagus. Cuma tidak semua orang itu batasnya sama lalu dikatakan tinggi. Tidak seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengetahui batas saya ini sama atau tidak? Contoh, orang pertama sebelah kiri usia 25 tahun. Dia LDA-nya 130. Dia sehat, tidak merokok, nggak ada diabetes, keturunan diabetesnya juga nggak ada. Dokter mungkin hanya mengajarkan, oke, gaya hidupnya diganti aja, nggak perlu minum obat. Tidak begitu bermasalah. Tapi kalau orang kedua, usianya sudah tua, ya bukan tua lah ya, usianya sudah 60. Terus dia punya diabetes, ya ada hipertensi, pernah kena serangan jantung. Oh, jumlah kolesterolnya itu 130 juga sama seperti orang pertama. Ini masalah. Jadi dalam pembuluh darah kita ini tidak hanya satu faktor aja. LDL tinggi udah langsung dikatakan masalah tidak. Berhubungan dengan sejarah hidupnya, riwayat hidupnya seperti apa. Dia itu ada diabetes atau enggak, dia itu memiliki peradangan yang sangat banyak atau tidak. Kalau merokok itu selalu ada peradangan. Dia itu ada riwayat penyakit ginjal atau enggak, dia itu obesitas atau enggak. Jadi banyak sekali faktor yang perlu diperhatikan. Amannya bagaimana? Ya amannya adalah jangan masuk kolesterol. Sudah paling gampang. Jadi nggak banyak lagi kalau berhubungan dengan kolesterol. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah pertimbangannya. Jadi perlu pertimbangkan darahnya seperti apa, diabetes tipo atau enggak, ada penyakit ini itu atau enggak. Ini akan menentukan kolesterol ini berbahaya atau tidak. Jadi kalau ibu bapak cek di hasilnya kolesterol saya segini, tenang dulu, banyak faktor lain. Ya kalau faktor lain ini centang-centang semua, baru mulai khawatir. Ya tapi kalau enggak usah terlalu khawatir dulu. Oke, mengenai kolesterol ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut? Apa nih? Baik, kalau aman saya akan lanjutkan. Mengenai diabetes mellitus tipe 2. Kenapa diabetes mellitus saya sebutnya tipe 2? Beda dengan tipe 1. Tipe 1 adalah diabetes yang genetis, keturunan dari orang tua. Dan kalau tipe 2, ini adalah yang muncul pada saat kita pola makannya jelek, pola hidupnya jelek, akhirnya barulah didiagnosis kena diabetes. Itu namanya tipe 2. Jadi diabetes walaupun disebut namanya penyakit gula, bukan karena kebanyakan makan gula ya. Yang terjadi itu adalah tubuh kehilangan kemampuan menggunakan gulanya itu secara efektif. Karena dia resisten terhadap insulin. Itu artinya resisten terhadap insulin. Dia nggak bisa melihat ada insulin. Atau dia nggak menerima insulin. Jadi dia menganggap insulin nggak ada. Sehingga gulanya tidak terkontrol. Apa itu insulin? Insulin itu adalah hormon yang ada dalam tubuh kita untuk mengatur
keluar masuknya gula darah di dalam sel. Jadi kalau insulinnya bagus, maka dia akan ke sel tersebut. Permisi, ada gula darah masuk nih, buka pintu. Selnya buka pintu, glukosanya masuk. Oke, jadi di dalam gula darah tidak banyak ada, di dalam darah tidak banyak ada gula lagi. Karena insulinnya bekerja dengan baik. Nah, insulin ini diproduksi oleh pankreas. Panjang ya ceritanya ya. Jadi memang diabetes ini penyakit yang sangat mengerikan. Nah, kalau kadar gula dalam darah tinggi, terus menerus, ini akan ada masalah. Masalahnya seperti apa? Nah, gula darah di dalam tubuhnya tinggi, maka glukosanya itu akan menempel ke protein yang ada di darah. Kalau dia menempel kepada protein, itu disebut glikasi. Nah, ini spontan yang menempel. Kenapa? Kalau menempel tuh masalah. Karena kalau proteinnya ditempelin sama glukosa, maka protein itu bisa rusak. Oh, jadi begitu ya. Jadi bukan karena gula itu buat kita sakit, bukan. Tetapi prosesnya yang harus kita tahu. Glukosa di dalam darah itu akan menempel ke protein. Karena protein ditempel terlalu lama, maka proteinnya jadi rusak. Nah, protein itu banyak sekali protein yang ada di dalam tubuh kita. Jenisnya tuh banyak sekali. Nah, kita akan bahas ada beberapa. Misalnya dari protein kolagen, ketika kolagen itu sebenarnya protein. Cuma mereka bilangin kata proteinnya. Jadi kita tahunya kolagen gitu ya. Ada protein elastin, ada protein hemoglobin, macam-macam. Nah, tadi glikasi, nah, ini makin lama makin parah. Itu disebutnya AGE, ya Advanced Glycation and Products. Jadi sederhananya tuh karena terlalu lama ditempeli gula. Nah, ini kira-kira gambaran seperti ini ya. Ini kita perlu bersyukur ya sama saintis, mereka bisa tahu sampai sedetail pada berada di dalam tubuh manusia. Dan dengan adanya ilmu pengetahuan ini, kita bisa mencegah dan kita bisa mengobati. Kita sangat bersyukur kepada mereka. Oke, protein kolagen. Kolagen ini adalah protein yang membantu menguatkan kulit kita, pembuluh darah kita, tendon kita, ligamen kita. Dia protein yang membantu menguatkan. Ya, jadi kulit kita mau kenceng ya kolagennya harus banyak dan seterusnya. Tetapi jika kolagen kita terdelikasi, ada glukosa yang menempel di kolagen. Kak, kolagen jadi kaku. Kalau kolagennya makin lama makin kaku, ya artinya nggak bisa elastis. Ya, lalu akibatnya apa? Tekanannya makin meningkat. Kenapa? Karena kolagen itu ada di dalam darah. Oke. Elastin, protein ini adalah protein yang membantu membuat pembuluh darah kita akan bisa meregang. Jadi kalau misalnya kita ada pipa, semakin banyak ada aliran air, maka dia makin lama harus makin melebar karena dia elastis. Nah, makin elastis dia makin melebar. Tetapi jika ada glukosa yang menempel ke elastin, maka kemampuan dia untuk merenggang, melentur itu menjadi susah. Dia ada benda nggak dikenal tiba-tiba datang, maka sekretnya jadi nggak leluasa. Akhirnya pembuluh darahnya jadi lebih keras. Ini salah. Ada lagi protein yang mengganggu eh, protein hemoglobin yang terganggu. Jadi fungsi hemoglobin itu mengatur oksigen, nah, dan sebagian karbon dioksida. Dia akan akut keliling-keliling seluruh tubuh. Jika terjadi glikasi, eh, maka terbentuklah yang kita sebut HbA1c. Kalau kita beberapa tahun terakhir ini ada cek gula darah, maka kita biasanya disarankan cek juga HbA1c. Artinya apa? Ini adalah cek gula darah untuk rata-rata dalam 2-3 bulan terakhir. Kan cek gula darah puasa, bukan cek gula darah spontan, bukan hanya saat itu, hari itu bukan. Tapi ini menghitung rata-rata 2-3 bulan terakhir. Nah, ini Pak Yono ya ketika dulu. Tak apa ya. Tak lucu sih. dari Lucu saja. oke, baik kita lanjut. Nah,
Aplikasi menempelnya glukosa protein secara spontan dan membuat protein jadi lebih kaku dan kurang berfungsi. Sehingga orang-orang yang diabetes itu menjadi munculnya berbagai penyakit. Jadi diabetes itu adalah sarang penyamun gitu ya. Jadi begitu dia keluar, maka banyak fungsi organ lain bisa kena. Makanya bisa komplikasi ke sana ke sini. Jadi kalau orang kena diabetes, dia potensinya tinggi, pembuluh darahnya juga rusak. Darahnya juga tinggi. Ya, ini potensinya nyambungnya ke arah sana. Nah, secara umum, eh, gula darah HbA1c kalau udah di atas 6,5%, maka dia termasuk kategori diabetes. Nah, kalau gula darah puasa di atas 126, maka dia disebut diabetes. Ya, tapi semua ini angka-angka ini semua harus dapat petunjuk dari yang baca ya, yang punya sertifikasi baca hasil laboratorium ya. Jadi mari kita belajar bagaimana konsep terjadinya penyakit-penyakit seperti tadi ya. Sehingga kita bisa mencoba mengatur pencegahan. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, apa? Diabetes ini itulah resistensi insulin. Jadi proses-prosesnya sampai ke belakang, tapi awal-awalnya itu karena insulin itu nggak dikenal. Jadi tidak ada yang ke sel buka pintunya supaya belum bisa masuk. Analoginya seperti itu. Jadi tubuh kita resisten, nggak bisa menerima adanya insulin, nggak kenal gitu. Nah, apa penyebab tubuh kita sehingga bisa resisten terhadap insulin? Banyak faktor. Kalau terlalu banyak gula, maka kerjanya insulin itu berat. Kalau dia udah capek, akhirnya kita nggak lagi kenal ada namanya insulin yang datang karena kerjanya terlalu berat. Nah, selain itu, kelebihan lemak visceral itu juga menjadi faktor utama. Apa sih lemak visceral? Protein. Jadi kalau kita makan makanan yang berlemak terus, maka bisa menjadi energi. Ya, kalau kita banyak aktivitas keringetan, maka energi itu bisa diambil dari lemak, habis gitu dibakar. Tetapi jika kita tidak berolahraga, maka energi kita itu nggak nggak diproduksi. Jadi lemak yang masuk ke dalam tubuh itu akhirnya menjadi lemak. Nah, lemak-lemak visceral adalah lemak-lemak yang menyelimuti organ-organ kita. Apakah organ jantung, organ ginjal, organ-organ yang lain, itu semua diselimuti oleh lemaknya. Umumnya lemak-lemak itu ya misalnya di perut lebih banyak, di paha lebih banyak, di pipi lebih banyak, di lengan lebih banyak, itu katanya gendut gitu ya, atau berlemak. Itu adalah lemak kulit. Ya, tapi kalau lemak visceral, ini adalah lemak yang menyelimuti organ-organ tubuh. Dan ini yang bahaya. Kenapa? Karena semakin banyak lemak itu membuat sel kita menjadi tidak peka, tidak PK gitu. Kalau sel-sel kita tidak PK, ya artinya kita nggak bisa tahu kalau ada insulin yang datang. Jadi resisten. Jadi ini yang perlu kita sadari baik-baik. Ya, jangan sampai eh, penyebab-penyebab ini kita tidak sadari. Nah, kemudian ada namanya gula tinggi. Ya, kalau kita asup-asupan makanan dikit-dikit makannya manis, minuman manis, minuman soda manis, ya, atau es teh manis, boba-boba manis, kopi kasih gula juga, atau nggak dikasih susu yang manis. Itu nggak bagus. Oke. Nah, karbohidrat rafinasi itu juga berpengaruh. Apa sih karbohidrat rafinasi ini? Contohnya adalah nasi putih, roti putih, mie, dan lain-lain. Jadi karbohidrat rafinasi itu seperti ini. Kalau kita tahu ada nama karbohidrat, misalnya padi-padian, tapi seratnya sudah kebanyakan dikeluarkan, dipisahkan. Nutrisi alami kebanyakan sudah diperpisahkan karena dia ingin mencapai sebuah produk tertentu, yaitu nasi putih. Maka ini disebut karbohidrat rafinasi. Karbohidrat rafinasi itu sangat-sangat cepat.
itu berubah menjadi gula darah. Jadi kalau kita konsumsi berlebihan yang namanya karbohidrat rafinasi, maka tingkat gula darahnya akan melonjak tinggi dengan cepat. Jadi tidak disarankan untuk mengkonsumsi hal-hal ini. Contohnya seperti apa? Kita bisa seperti ini. Misalnya eh, ada namanya kalau di luar negeri bilangnya lima putih gitu ya. Bukan mutih tapi lima putih. Nasi putih, gula putih, garam putih, tepung putih, susu putih. Ini semua tuh penggunaan berlebihan itu sangat berbahaya. Penggunaan berlebihan sangat berbahaya. Jadi dibatasi sebisa mungkin. Ya sesekali tidak apa-apa, tapi sesekali itu harus kita tahu ya. Jangan, aduh teman saya lagi kondangan, kita makan. Aduh anak saya lagi mau eh, celebration, kita makan. Karena saya diundang sama arisan, saya makan itu, nah bukan sekali-sekali, itu banyak kali. Kita patokin, misalnya hanya tanggal 3 setiap bulan hanya tanggal 3 saya makan. Itu benar-benar dibatasi dengan jelas. Kalau kita nggak pakai tanggal, akhirnya kita kebablasan. Roti, gula, kue manis, nasi putih, soda, atau minuman manis, itu semua adalah karbohidrat rafinasi. Ini masalah. Ya, kalau masuk ke dalam tubuh, itu nanti bisa terjadi glikasi. Ya, nanti seperti yang tadi saya sampaikan, itu masanya akan menjadi banyak. Oke, akhirnya insulin kita udah produksi pun sel-sel kita resisten terhadap insulin. Selain tadi, selain resisten insulin tadi, lemak di hati atau fatty liver itu juga menjadi penyebab diabetes. Ya, kalau hati kita dipenuhi lemak, maka produksi glukosanya meningkat, ya respon insulin jadi kita menurun. Ya, oke. Em, ini kita perlu sadari baik-baik. Oke, oke. Jadi penyebab tiga tinggi nih. Kalau di kolesterol, pola makan yang tinggi lemak jenuh, lemak trans, ya itu bisa jadi plak, ya kolesterol. Kemudian diabetes tipe 2, ya minuman manis, karbohidrat rafinasi, kelebihan lemak visceral, itu bisa mengakibatkan resistensi insulin. Kedua hal ini ujung-ujungnya membuat pembuluh darah kita bermasalah. Kalau pembuluh darah kita bermasalah, imbasnya adalah ke banyak organ. Karena pembuluh darah kita ada di ujung kepala sampai ujung kaki. Semua pembuluh darah ada. Jadi kalau pembuluh darah masalah, ya di antara organ-organ itu nanti akan kena masalah. Oke, nah. Tiga tinggi ini bukan penyakit yang berdiri sendiri. Ya, mereka bisa saling mempercepat kerusakan pembuluh darah. Saling. Dan ginjal salah satu organ utama yang paling sering menjadi korban. Kalau kita lihat tadi, 5 penyakit kronis penyebab kematian tertinggi di Indonesia, salah satunya gagal ginjal. Kenapa? Tiga tinggi ini sangat krusial, Ibu Bapak. Jadi kita harus sangat waspada untuk tiga tinggi. Tiga tinggi ini adalah penyebab utama kerusakan pembuluh darah. Dan kerusakan ini terjadi diam-diam selama bertahun-tahun. Silent killer, silent condition. Ya, kita sih santai-santai aja karena memang nggak ada gejala. Begitu kena, kita baru sedih menangis. Oke, untuk masalah diabetes ini ada yang ingin ditanyakan Ibu Bapak sebelum saya lanjut? Ibu Bapak masih hadir? Kalau Harusnya masih hadir saya ya. mau tanya ya, Pak Juta, Ya, silakan. Ya, kalau misalnya untuk stevia yang dari Tropicana Slim, kira-kira gimana ya kalau kita konsumsi baik, dengan diabetes? baik. Kalau Bapak konsumsinya moderat, artinya itu tidak banyak, itu nggak masalah. Tapi kalau konsumsinya, ya ini nggak begitu manis sih. Tapi tiap hari konsumsi, ya itu akan menjadi penumpukan. Tetap tidak disarankan. Eh, Makanan yang kita asup, eh, eh, kita tahu bahwa glukosa bisa menempel ke protein. Kita udah tahu nih sekarang. Jadi seminim mungkin kita makan makanan yang eh, manis. Boleh, boleh nggak? Boleh nggak?
Tapi bukan dilarang, tapi kita boleh makan makanan yang manis, tidak dilarang, tapi kita tetap harus membatasi. Jadi kalau ditanya, kalau stevia boleh nggak? Boleh, tapi tetap ada pembatasannya. Nggak bisa sering-sering gitu, Pak. Iya, Pak, sudah. Kasih. Baik, Pak David. Oke, kita lanjut. Kita review sedikit. Eh, Tubuh yang sehat itu bekerja dengan berbagai macam organ, ya. Darah itu kayak jalan tol, jalan-jalan kecil, ya, jalan raya. Jantung itu seperti pompa. eh, sorry, pembuluh darah itu kayak jalan. Kalau darah itu kayak kendaraannya, ya, yang lewat-lewat. Ginjal itu penyaring, pankreas mengatur gula, hati pusat metabolisme dan lain-lain. Hipertensi, ya reviewnya ya, kalau tekanan darahnya tinggi, maka pembuluh darahnya rusak. Kalau pembuluh darah rusaknya bisa rusak di jantung, bisa di ginjal, di mata, bisa di otak. Di mana-mana bisa terkena. Ini yang sesuai data statistik itu paling tinggi terjadi. Kita nggak membicarakan mengenai kanker ya, itu lain lagi ceritanya. Kita fokus ke tiga tinggi dulu. Kelihatannya di bagian bawah, saya coba perbesar. Nah, ini kalau pembuluh darahnya normal lurus, kalau udah rusak dia udah mulai menciut-ciut, melengkung-melengkung. Nah, ini yang namanya kerusakan di pembuluh darah. Ya, ada platnya, itu disebut aterosklerosis. Kemudian ada penyempitan-penyempitan ini, ujung-ujungnya tekanan darahnya tinggi. Ya, belum termasuk ada protein-protein yang kena nempel oleh glukosa tadi, kena glikasi, itu juga akan berpengaruh. Oke, kemudian kolesterol yang tinggi, ya, jadi karena LDL, ya, kolesterol yang dibawa keliling-keliling jalan-jalan, kebanyakan, nah, itu bisa mengakibatkan plak-plak. Kalau udah ada plak, makin sempit, ujung-ujungnya kena serangan jantung ataupun stroke. Nah, ini kondisinya ya kelihatan, ini dindingnya makin lama makin rusak dibandingkan dengan yang utuh. Ya, plak-plak itu sangat mengganggu. Pembuluh darah itu kecil. Kalau ada plak-plak itu, kita mau korek itu setengah mati. Nggak, ya mendingan buat pembuluh darah baru gitu ya. Potong, pasang lagi yang baru, yang lebih bersih. Mau dikorek-korek aja gitu setengah mati. Ya, bisa nggak dibersihkan pembuluh darahnya? Bisa. Dengan cara yang alami, jangan masukkan yang baru, lalu kita makan bersih. Kalau kita makannya pola makannya sama terus, ya nggak bisa bersih. Ya, jadi kita harus makan bersih. Terus jangan ditambah. Nah, kalau udah makan bersih, maka nggak akan ada penambahan. Selain makannya bersih, kita perlu tambahkan sesuatu supaya bisa pembersihan di sana, di pembuluh darah. Apa pembersihannya itu? Apakah kita mau pakai probiotik, atau kita mau pakai jamu, mau pakai ini, mau pakai itu kita asup. Ya, supaya pembuluh darah yang bersih. Tetapi yang penting nomor satu jangan ditambah lagi. Review untuk diabetes tipe 2, ya, resisten insulin, lalu muncullah proses glikasi. Kalau sudah glikasi, maka akan mulai ada kerusakan pembuluh darah. Ya, ketiga-tiganya ini hampir selalu muncul bersamaan. Skemanya seperti ini, kalau bisa kita lihat ya. Gaya hidup yang tidak sehat, akhirnya misalnya makan sembarangan, ya. Kalau nggak olahraga, nggak ada lemak yang dibakar. Ya, kalau tidur yang nggak cukup, maka regenerasinya kurang. Eh, Kalau lemaknya sudah makin banyak, akhirnya peradangan terjadi. Kalau peradangan kronisnya terjadi, kronis itu bukan berarti langsung, maaf, mati gitu ya. Ada namanya dua istilah, subkronis, akut. Kalau akut itu nggak sampai beberapa hari mati. Ya, kalau pernah dengar severe acute respiratory syndrome (SARS), itu 2 hari nggak ditolong mati. Itu akut. Tapi kalau kronis itu masalah, itu bisa numpuk berbulan-bulan, bertahun-tahun, lama-lama makin rusak organ tubuh kita. Itu kronis.
Diabetes itu kronis, hipertensi itu kronis, ya banyak penyakit kronis. Nah, ini namanya peradangan kronis ringan di dalam tubuh. Kita nggak langsung ngerasa, tapi dia menyebabkan resistensi insulin, endotelnya rusak. Endotel itu adalah lapisan-lapisan sel di pembuluh darah. Gangguan metabolisme lemah karena kolesterolnya tinggi. Semuanya itu berujung ke kerusakan pembuluh darah yang berujung ke semua organ. Nah, bagaimana cara kita melawan hal ini semua? Nah, kita bisa lawan dengan nomor satu adalah pola makan. Benar-benar kita harus jaga makanan yang bagus. Ya, aktivitas fisik. Apa maksudnya aktivitas fisik? Contohnya gini, Bapak Ibu. Kalau kita beraktivitas fisik, maka yang digunakan otot. Otot itu adalah organ yang paling banyak menggunakan glukosa. Jadi kalau kita jalan, kita olahraga, maka otot kita tuh digunakan. Otot digunakan, dia harus punya energi. Energi itu diambil dari glukosa dalam darah. Mekanismenya begitu. Kalau glukosa diambil untuk aktivitas, maka gula darahnya turun. Jadi kalau gula darahnya turun, nggak ada masalah diabetesnya, nggak ada masalah di glikasinya, gitu ya. Jadi itu makanya kita perlu aktivitas fisik. Jadi otot itu harus selalu digunakan. Ya kalau udah agak berusia gimana? Ya angkat beban apa di tangan sedikit-sedikit sampai ototnya kepake. Naik turun tangga, nggak usah harus lari nge-gym, nggak usah. Ya yang penting otot kita terus digerakkan. Keringetan itu bagus. Nah, kemudian tidur. Seperti yang tadi, kalau pada saat kita tidur, maka eh, sel-sel kita itu regenerasi. Nah, sel kita regenerasi, maka dia akan menjadi sel baru yang lebih bagus. Kemudian pada saat kita tidur, ada hormon yang berpengaruh. Ada namanya hormon yang merangsang lapar, ada hormon yang memberi sinyal kalau kita ini kenyang. Jadi kalau kita tidur, ya kita nggak merangsang lapar. Tapi kalau kita terjaga terus, tidurnya dikit kan kita terjaga. Kalau kita merasa lapar, kalau kita lapar, cenderung makan berlebihan. Kalau udah makan berlebihan, apalagi makanannya tuh banyak gulanya, banyak lemaknya, akhirnya ngaruh ke yang tadi. Jadi kita perlu tidur yang bagus. Ya, manajemen stres supaya apa? Karena stres itu berhubungan dengan kortisol. Hormon kortisol itu nanti berhubungan dengan peradangan. Ya, kalau stresnya makin tinggi, peradangannya makin banyak, maka sel kita kerja lebih berat, imunnya turun, akhirnya pembuluh darahnya nanti bisa kena ke sana. Ya, ini cara-cara kita untuk melawan tiga tinggi. Nah, contoh seperti ini pola makan ya, hindari yang berhubungan dengan karbohidrat olahan atau rafinasi tadi dan yang gula-gula. Lebih banyak makan makanan fermentasi, sayur-sayuran, legum, uh, lemak sehat. Alpukat tuh ada lemaknya juga, tapi dia lemak sehat. Flaxseed, ke- biji rami ya. Kemudian chia seed itu juga ada lemak-lemaknya juga bagus. Sachi, kacang sachi itu juga punya lemak yang bagus. Nah, tidak berubah dalam satu hari, Ibu Bapak. Yang kita perlu bangun adalah kebiasaan sehat. Kita lakukan tiap hari selama 30 hari, minimal. Jadi standarnya apa 30 hari? Tidak, 30 hari itu minimal. Standarnya itu ya 90 hari. Karena habit itu perlu terus selama 90 hari. Akhirnya kita udah terbiasa. Ya, mungkin kita waktu bangun atau sebelum tidur kita mau sikat gigi, otomatis kita langsung ambil sikat gigi, olesin odol misalnya, pasta gigi langsung sikat gosok-gosok. Kenapa kita nggak berpikir kita pakai tangan kiri? Otomatis kita ambil pakai tangan kanan. Itu udah habit. Dan habit itu nggak bisa sehari. Minimal kita coba lakukan 30 hari. Kalau sudah ada kerasa, kita bersemangat lakukan lagi 90 hari. Ya, konsisten itu jauh lebih penting daripada perubahan drastis, tapi hanya beberapa hari. Contoh kalau misalnya kita mau olahraga jalan selama 30 menit. 30 menit jalan kaki setiap hari itu lebih bagus daripada sekali jalan 3 jam seminggu sekali. Jelas perbedaan. Karena tubuh kita itu dia perlu ada sesuatu yang konsisten. Nah, Ibu Bapak, ini adalah T30, yaitu transformasi 30 hari.
Nah, ada namanya promik. Ini adalah buah yang terfermentasi. Dia memiliki konsorsium mikrob yang baik. Ya, probiotik. Ya, ini akan membantu melengkapi mikrobioma di dalam tubuh kita. Apa itu mikrobioma? Mikrobioma itu adalah kumpulan organisme, mikroorganisme dalam tubuh kita yang jenisnya banyak banget. Dan itu bisa membantu agar tubuh kita ini benar-benar bisa seimbang. Bisa mengurai-mengurai materi yang ada di tubuh kita dengan seimbang. Bisa melakukan penyerapan dengan lebih seimbang. Ini adalah eh, konsor mikrobioma dari tubuh kita. Nah, promik itu tidak dikembangkan, promik itu dikembangkan tidak menggunakan gula. Tidak ada tambahan bahan kimia apapun, nggak ada kultur bakteri, dan ini adalah halal dan vegan. Mikrobioma itu memainkan peranan penting. Jadi 10 tahun terakhir di Barat itu secara saintis itu mulai berpacu pada yang namanya mikrobioma. Karena bukti-bukti empiris perihal ini itu sudah menjadi keajaiban baru di dunia Barat. Cuma penerjemahannya ke Indonesia nggak begitu populer, belum sangat kencang. Jadi kita agak terlambat. Ya. Tapi nggak apa-apa, hari ini kita belajar lebih banyak. You are what you eat. Dulu orang bilangnya begitu. Kamu adalah apa yang kamu makan. Pertanyaannya adalah, kalau kita makan nggak bisa kita serap, ya nggak jadi apa-apa. Kalau kita bisa serap, baru jadi apa-apa. You are what you digest. Jadi kemampuan cerna yang rendah, mau makan superfood sekalipun, itu cuma keluar doang, nggak bisa dicerna, nggak bisa diserap. Dengan promik, itu semua bisa dicerna, bisa diserap dengan lebih baik. Makanya ada orang yang kurus, dia bisa menjadi agak berisi, ada orang gemuk dia bisa jadi kurus. Karena apa? Karena diserap nutrisinya. Kalau nutrisi misalnya minum teh pahit lah, minum teh hijau, teh apa yang bisa untuk buang-buang segala macam. Tapi kalau tubuhnya nggak bisa serap kandungannya, ya nggak bisa maksimal. Ada orang yang kurus makan sebanyak apapun kok nggak gemuk-gemuk. Itu karena mikrobiomanya nggak seimbang. Dengan promik penyerapannya bagus, maka bisa seimbang. Nah, probiotik ini juga membantu memperkuat sistem imun. Ya, nanti di sesi-sesi yang lain kita akan bisa bahas mengenai sistem imun. Dan probiotik juga meningkatkan kemampuan untuk mencerna, mengurai glukosa dan lemak yang menumpuk. Contohnya, ini saya ingin berbagi testimoni produk Promik. Suami kena stroke 2 tahun dan sering kejang. Ya, setelah saya dapat produk Promik, lalu dicoba, ini di Kupang ya. Kemudian setiap pagi suami saya buatkan wedang bunga telang, setelah dingin saya kasih Promik 2 sendok, lalu saya aduk. Saya lakukan itu setiap pagi dan puji Tuhan, hasil pemeriksaan dokter terakhir keadaan suami dinyatakan sehat. Untuk jantung, asam urat, kolesterol, diabetes dinyatakan normal. Padahal dia kena stroke 2 tahun dan sering kejang. Puji Tuhan juga tensi darah yang biasa di atas 140 sekarang sudah turun jadi 130 dan akhirnya normal. Jadi keadaan suami sudah semakin membaik dan jalannya pun sudah cepat. Meskipun saat ini masih terapi untuk pemulihan fisik, tapi dia sangat-sangat terbantu. Ini, beliau ada masalah jantung. Papa saya kemarin tuh hampir lewat testimoninya. Beliau ada masalah jantung dan komplikasi tukak lambung. Asam urat dan darah tinggi juga HB-nya rendah. Sewaktu sesak napas, saya kasih hirup biang Promik dan minumkan setengah botol. Nggak selang 10 menit aja udah normal. Sebelumnya beliau divonis saya kena kanker usus. Kami belum bawa cek darah karena papa saya juga nggak mau. Keluhannya fesesi berdarah dan berlendir. Mengurangi kesakitan sampai 2 hari. Saya juga nggak tahu mesti berbuat apa. Yang ada hanya panik. Akhirnya teman mama saya bilang, kasih lidah buaya dan madu. Saya hanya berikan 2 kali aja. Tapi saya kasih size jumbo dan lain-lain. Jadi yang dia lakukan adalah dia bikin dalam bentuk jus dan daging lidah buaya utuh. Jadi seharian cuma lidah buaya aja sama madu sama promik. Yang 2 hari fasenya sudah normal. Ya, macam-macam kasusnya dan ini akan terbantu. Karena memang kadang-kadang orang tua kita tuh mau suruh ke dokter agak susah. Nggak mau ngerepotin ini dan itu. Tapi kita mencoba untuk memberikan yang terbaik. Ini ada Oma, ya dia tensinya tumben bisa normal 125/80.
Jadi 125 itu adalah tensi tinggi, 80 adalah tensi rendah. Temen dia bilang bagus, sebab biasanya 140-an. Ya, tiap hari minum jus promik, ya, tensi jadi normal. Ini semua belum menggunakan program transformasi 30 hari, T30. Nah, ini sekilas mengenai tensi ya. Ada namanya diastolik sama sistolik. Ya, bilangnya tuh yang angka tinggi sama angka rendah, biar gampang ya. Eh, Bagaimana kita bisa tahu ya, Ibu Bapak biar ada gambaran. Pada saat eh, tangan kita tuh dibalut eh, untuk dicek tensinya, kan dia pencet-pencet atau nggak pakai digital, yang mana aja boleh. Pada saat ditekan sampai kuat, eh, maka darah kita tuh nggak mau ngalir. Lalu pelan-pelan akan mulai dikendorkan ikatannya, maka kita akan ngerasa ya dari lengan kita tuh jadi agak kendor. Mereka itu anggap kita pakai stetoskop ya, pakai pendengaran yang ditaruh di kuping, didengarin sama suster-suster itu ya. Dia akan dengarkan tuh pada saat setelah kenceng darahnya itu tidak mengalir. Begitu pelan-pelan dikendorkan, dia akan mendengarkan satu momen tiba-tiba ada bunyi tik gitu. Oh, berarti itu tekanan darah tinggi itu di angka berapa dia akan catat. Misalnya 125. Terus dia akan kendorkan terus dikendorkan sampai tik 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 tik, sampai dia ngalirnya normal, nggak ada suara tik 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 tik, maka darah sudah mengalir lancar, konsisten, maka itu adalah tekanan darah bawah diastoliknya. Jadi antara tekanan darah paling tingginya berapa, tekanan darah yang rendah, bukan rendah, tekanan darah bagian bawahnya berapa. Maka disebutnya 125/80 atau 142/85. Umumnya sih 120, 130 untuk tekanan darah tingginya. Bagian atas sistolik, ya bagian bawahnya umumnya kira-kira 80-an. Ya, kira-kira seperti itu. Untuk yang T30, setelah detox 30 hari, ya walaupun belum dapat menjaga pola makan sepenuhnya, tapi gula puasa dan gula sewaktu sudah turun. Ya, dari 109 turun ke 98. Gula sewaktu juga turun, 144 ke 99. Berat badan juga turun. Jadi dia detox. T30. Ini dia sudah menyelesaikan detox 30 hari. Untuk saya badan terasa fit, ya BB berkurang walaupun nggak banyak. Kemudian ada HC. HC ini adalah healing crisis. Ya, suaminya juga ada. Untuk suami, healing krisisnya itu adalah BAB-nya lebih sering dari biasanya. Hasil gula darahnya juga sudah membaik. Ya. Masing-masing orang tuh memiliki kondisi yang berbeda, sejarah tubuh yang berbeda. Tetapi mikrobiomanya itu tetap ada. Nah, bagaimana dari program transformasi 30 hari ini kita membantu supaya benar-benar mengacu ke penyeimbangan dari mikrobioma. Oke, ini setelah T30 apa yang dirasakan? Pengalaman saya, kolesterolnya turun, asam uratnya juga turun. Perbaikan yang saya rasakan adalah badan jadi ringan, ya, lari di lapangan serasa terbang, ya. Di awal detox, otot itu terasa agak kaku, pundak dan bahu juga sedikit tegang, sehingga kepala juga terasa sedikit berat. Setelah detox, rasanya sangat rileks dan lentur. Tidur biasanya juga sudah nyenyak karena minum jus protopromi sudah lama. Ya, lingkar pinggangnya mengecil, BAB-nya lancar, berat badannya juga bagus. Nah, Ibu Bapak, program T30 itu seperti apa? Program T30 adalah kita minum 3 sendok makan Promi, varian apa aja, tambah 1 gelas air. Kalau kita minumnya sehari 3 kali. Ya, di pagi, sesudah makan, dan sebelum tidur. Nah, kalau kita memang ada usaha tambahan, kita bisa tambahkan irisan jahe juga. Ya, dicemplungin ke air panas, didiamkan, sudah hangat, nanti tinggal minum bersama komiknya. Nah, program 30 itu tidak hanya minum komik, tetapi juga akan ada panduan. Panduan ini apa? Panduan ini kita membantu mengevaluasi asupan makan kita seperti apa. Ya, nanti akan dijelaskan di belakang. Jadi, T30 ini akan dipandu tidak hanya makanan, tidak hanya komik, tetapi kita juga akan bantu mengenai beberapa segmen. Yang pertama ini kita lihat komiknya.
Yang kedua ini adalah Bapak Ibu perlu mencatat sendiri bahwa tidurnya itu benar-benar bagus atau enggak. Kalau nggak bagus, gimana caranya Bapak Ibu bisa atur supaya tidurnya bagus? Tidur lelap tuh artinya apa? Begitu tidur, buka mata udah pagi gitu. Itu namanya tidurnya bagus. Kalau tiba-tiba bangun tengah malam, tiba-tiba nggak bisa tidur, bangun tidur nggak tidur lagi, susah tidur lagi, ya itu perlu diatur supaya kita bisa memaksimalkan program T30. Kurangi stres karena ini akan mengakibatkan peradangan. Makan makanan yang tepat. Ya, nanti setiap makan itu difotoi, nanti kita akan evaluasi makannya bagus atau tidak. Perawatan kulit wajah dan tubuh yang alami. Artinya kami sangat menyarankan ibu bapak tidak ataupun kurangi menggunakan produk-produk bahan kimia untuk kulit. Mau itu lotion di tangan, mau itu untuk di muka, itu coba diminimalisasi dulu. Kecuali Bapak Ibu kalau baca komposisinya tahu semua artinya, pakailah. Tapi kalau nggak tahu semua artinya itu bahan kimia banyak. Ya, jadi dikurangi, dibatasi ya. Kemudian pikiran yang tenang dan jernih. Karena kalau pikirannya tenang dan jernih, itu kita meminimalisasi peradangan. Itu akan membuat perubahan mengelawan tiga tinggi ini sangat signifikan. Aduh, tapi kerja susah dan sebagainya. Nanti akan ada jalan. Yang penting niatkan dulu. Nah, Bapak Ibu kalau punya 4 liter Promik, ya tinggal foto botolnya, lalu kirim ke admin di nomor telepon ini 0819 3415 6535, maka akan dipandu langsung hari itu atau besoknya untuk program T30. Bapak Ibu akan mendapatkan pendampingan proses 30 hari, ya, evaluasi asupan setiap makan tuh ada yang keliru nggak makanannya, itu akan dievaluasi setiap hari. Gratis loh, kayak ada personal trainer gitu kalau nge-gym. Tapi ini benar-benar dievaluasi supaya Bapak Ibu kondisinya tuh fisiknya berubah. Disiplin menghadapi tiga tinggi, ya, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, gula darah tinggi. Dan kita dapatkan perubahan yang sungguh-sungguh. Ada orang eh, tahu tapi nggak melakukan. Itu sama aja nggak tahu. Karena pada saat kita melakukan, beda banget feel-nya, rasanya beda. Jadi kalau Bapak Ibu benar-benar melakukan program T30 ini sungguh-sungguh, itu kelihatan banget bedanya. Kesempatan untuk program Deep Clean. Nanti ada program Deep Clean setelah T30. Apa itu Deep Clean? Nanti setelah sudah T30 akan disampaikan mengenai program Deep Clean. Nah, kami punya promik yang biasanya tuh ada dari eh, nanas, jamu kristal, ataupun buah naga. Sekarang ini ada juga promik dari buah pisang. Ya, jadi promik buah pisang ini juga bagus ya untuk usus karena dia ada resisten tepung. Kemudian juga ada membantu ada nutrisi triptofannya untuk ketenangan eh, hati, bukan liver ya, hati. Dan juga ada keseimbangan tumbuh lewat kalium dari dari pisangnya sendiri. Ya, jadi ini ada sensasi baru, bisa pakai eh, promiknya mau pakai apa aja boleh, tapi ini juga ada yang pisang juga boleh dicoba. Jadi pada saat kita mau T30 hanya satu varian aja selama 30 hari. Jangan sekarang minumnya promik, besok promik nanas, besok promik pisang, besok lagi promik jambu, nggak begitu ya. Kita perlu konsisten. Nah, nanti ada beberapa time schedule dan lain-lainnya itu juga akan dibantu di adminnya. Ibu Bapak, kita lihat ya, ini di website CC Hospital. Biaya operasi jantung bypass itu 80 juta di rumah sakit pemerintah sampai 500 juta di rumah sakit swasta. Itu bukan angka yang kecil. Puluhan juta sampai ratusan juta. Ini kalau stroke itu bisa mencapai 150 juta. Bahkan yang lebih berat bisa sampai setengah miliar untuk pengobatan pecah pembuluh darah di otak. Itu bukan angka yang murah. Kalau gagal ginjal, ya cuci darah itu capek ya. Seminggu 2 kali cuci darah itu capek.
Tapi kalau benar-benar sampai gagal ginjal harus transplantasi ginjal itu 1 M ke atas. Dan Bapak Ibu tahu yang lebih mengerikan lagi. Kelihatan yang warna biru di sini. 11.000 pasien sudah buat janji. Tidak, bukan bukan omong doang bahwa 5 penyakit tertinggi itu gara-gara 3T ini. Penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, kanker, diabetes. Itu pasiennya puluhan ribu loh. Ini cuma gagal ginjal doang, belum termasuk yang cuci darah, belum termasuk yang sakit jantung, belum termasuk yang sakit stroke. Ini bukan penyakit main-main. Nah, ini kita perlu waspadai dan kita benar-benar perlu jaga jangan sampai kita kejadian ataupun keluarga kita kejadian. Itu capek banget. Ya. Ini kemarin saya ada sempat kepikiran jadi saya tulis kutipannya di sini. Bapak Ibu, sungguh-sungguh itu adalah kata yang mewah. Tidak semua orang punya, apalagi punya terus. Apakah kita sungguh-sungguh makannya dengan baik? Mungkin dalam 3 hari kita makan baik. Bisa nggak dalam sebulan? Bisa nggak dalam 2 bulan? Belum tentu. Karena kita sungguh-sungguhnya tuh lemah, rendah. Mungkin kita mau, oke, resolusi 2026 saya mau olahraga deh seminggu sekali. Sekarang udah bulan ke-6. Apa masih olahraga? Enggak. 99% orang nggak begitu. Sungguh-sungguhnya tuh lemah. Jadi, sungguh-sungguhnya adalah barang mewah. Nggak semua orang punya, Bapak Ibu. Malah ini, kita tahu ternyata nggak semua orang punya. Banyak ketika Bapak Ibu punya kata sungguh-sungguh ini dalam kehidupan Bapak Ibu. Saya sungguh-sungguh mau mengubah hidup saya. Saya sungguh-sungguh mau membantu orang tua saya. Saya sungguh-sungguh mau supaya suami saya nggak begini. Saya sungguh-sungguh mau supaya istri saya nggak begitu. Sungguh-sungguh itu konsistensinya itu panjang. Dan agility, ketahanannya itu sangat kuat. Nggak berhasil, nggak berhenti. Itu sungguh-sungguh. Dan ini barang mewah. Jadi saya sangat mengharapkan Bapak Ibu bisa memiliki barang mewah ini ya dengan berdoa, dengan membulatkan tekad, dengan berkerar, apapun yang Bapak Ibu lakukan, saya yakin itu adalah perbuatan baik dan kita bisa sungguh-sungguh. Oke, nah ini ada beberapa info tambahan. Ini adalah electronic book. Ya, bisa dibuka boleh di screenshot. Ini ada di link.id garis miring Kaus Lestari. Ini electronic book, ada resep-resep inspirasi pembuatan kuliner Juice Pro. Oke, Promik bikin Juice Pro yang enak bagaimana, campuran untuk makanan seperti apa. Dan ini resolusinya bagus sekali, mau di print juga bagus. Nah, ini boleh eh, dibeli. Kemudian minggu depan, tanggal 5 bulan 7, ada narasumber dari Dr. Maharani. Beliau adalah dokter atau herbal medicine expert. Eh, Beliau juga akan sharingkan mengenai Bajaka. Karena kita juga ada produk Bajaka, botol beling, limited edition. Nanti Bapak Ibu bisa tanya ke admin atau tanya ke tempat yang jual Promik. Eh, Kemasan limited edition 450 mili. Yaitu dari beling botolnya dan nggak banyak persediaannya. Dan Bajaka ini itu adalah bagus sekali dan kita lakukan sinergi dengan Promiknya nanti seperti apa. Ini akan ada pembahasannya Minggu 5 Juli. Ya, yang mau ikut tapi susah untuk nge-scan nanti boleh japri ke saya atau ke admin juga boleh. Hari Minggu jam setengah 2 sampai jam 3. Ini kata-kata penutup dari kami, Ibu Bapak. Mari kita lindungi hidup kita. Kita lindungi hidup mereka. Kita cintai hidup kita. Ya, kita cintai hidup mereka. Yang namanya melindungi, artinya itu ada sesuatu yang bisa membahayakan, langsung kita cover. Kita melindungi anak kita, melindungi teman kita, melindungi orang lain, kita lindungi. Kita yang kena demi melindungi mereka.
Tetapi kita lindungi hidup kita ini sangat berharga, kita lindungi. Jangan sampai kita sakit lalu mati sia-sia. Kita mencintai hidup kita. Kalau cinta itu artinya kita mau berkorban. I love you, maka saya akan disuruh apa saya mau deh gitu. Karena cinta itu adalah bentuk pengorbanan. Apa yang bisa kita korbankan, kemalasan kita, kerajinan kita, tekad kita, janji kita demi hidup kita. Kita mencintai hidup kita atau enggak? Dan kita memuliakan kehidupan kita dan juga kita memuliakan kehidupan orang lain. Mulia itu kata-kata mewah juga. Kapan-kapan kita sharing bersama. Salam sehat Ibu Bapak, salam sehat untuk tubuh kita, jaga jiwa kita dan jaga juga rohani kita. Sampai sini kira-kira Ibu Bapak ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin sharing? Saya persilakan. Ibu Prestiana ya. Ya, salam sehat Ibu. Ibu ada yang ingin disampaikan? Boleh kami ya? Atau Ibu Bapak yang lain? Ya, ya maaf saya nggak buka ini Pak Juta. Selamat malam. Tidak Ya, open sama. kamera ya. Ya karena Baik. ada tadi bersamaan ada acara jadi tapi saya menyimak betapa eh, betapa pentingnya bagi saya tahapan ataupun eh, ini ya eh, tahapan kehidupan ya sih keberlanjutan hidup itu kok saya sangat bersyukur ketemu dengan Promik gitulah ya di usia Hmm. waktu itu habis pensiun ya 2023 itu Hmm. saya sangat bersyukur mm, boleh ikut atau boleh kenal dan sekaligus juga mengikuti semua progresnya Promik itu termasuk T30 dan sampai sekarang saya konsisten bukan hanya 1 bulan 2 bulan sejak pertama Bu Ipon transformasi 30 hari saat puasa dulu itu yang pertama 2025 ya 2025 kemudian puasa 2026 juga ya. Saya karena baik jadi saya lanjutkan terus Pak. Jadi yang paling saya rasakan itu adalah di bagian eh, pemulihan osteoporosis dan osteoartritis itu yang Hmm. paling mencolok lah ya. Secara umum ya itu dibuktikan dengan tadi 3T tensi tinggi yang nggak pernah. Memang sebelumnya juga nggak pernah sih tensi tinggi. Tapi banyak orang setelah pensiun mungkin jadi berubah jadi tensi tinggi ya. Enggak, saya Hmm. aman. Kolesterol tinggi sama gula gula tinggi itu ya bersyukur dengan konsisten mengkonsumsi Promik melalui memasukkan ini ya, artinya memberikan asupan probiotik ke dalam tubuh kita. Terutama kami ini yang udah senior nih, Pak Juta masih muda ya. Yang boleh saya lihat itu saya rasakan sendiri kebugaran tubuh Hmm. kita dan hasil labnya tentu hasil lab ya walaupun kadang juga kalau pas kita banyak makan makan apa namanya yang berlemak gitu ya itu juga Ya. ada ini tapi kita cepat-cepat sadar lagi tadi itu perlu konsistensi tadi itu tetapi dapat dilihat di power nah artinya setelah 3 tahun berarti 2023 sekarang saya sudah masuk di 2026 berarti udah 3 tahun lah nonstop Hmm. full full probiotik itu pagi pagi 300 ulangi 30 mili siang 30 mili dan malam 30 mili itu tiga tutup dan di celah-celahnya itu semua minum saya itu air putih atau minum kopi atau apa selalu pakai jus pro
Jadi di samping saya minum Promik langsung, juga masih terus mengkonsumsi jus pro-nya itu sendiri. Itu yang saya rasakan. Jadi kalau dibilang testimoni, ya, dan ya rasa syukur saya aja lah. Saya tidak ragu untuk terus mengkonsumsinya. Saya merasakan begitu bugarnya tubuh mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, mungkin teman-teman yang mungkin masih ragu, coba tadi tuh 3T itu, 3 tinggi tadi itu betul-betul bisa terkendali. Nah, kalau saya dampaknya tadi yang di proses pemulihan osteoporosis dulu kaki saya itu sudah betul-betul memang diagnosis dokter sudah jelas OA, osteoartritis dan osteoporosis. Jadi sekarang sudah baik, ya sudah baik, sudah nyaman semuanya. Kalau hasil lab pun sudah rata-rata stabil. Nah, apa? Kalau boleh bukan hanya sekedar turun naik enggak, tapi stabil, maksudnya di tengah-tengah. Misalnya asam uratnya di bawah 5, kemudian gula darahnya 100 di bawah 120. Yang hebat lagi tuh HDL-nya. HDL-nya itu bisa 73. Nah, itu yang nggak bisa dibohongi. HDL-nya itu 73 itu di atas 70 terus. Jadi ya sesuatu yang jarang dulu sebelum waktu masih kerja ya, masih dinas ya. Itu jarang itu terjadi. Paling 45, 42 sudah pakai multivitamin itu. Sekarang nggak lagi gitu udah. Artinya metabolisme tubuh kami, saya mungkin sudah makin stabil dan berfungsi baik. Makanya tenaganya betul-betul fresh gitu. Gitu Pak Cita. Mungkin buat teman-teman semuanya tetap semangat. Salam sehat, salam Promik sehat tanpa obat. Yes. Terima kasih Ibu Restiana. Ibu Restiana di Semarang ini konsistensinya bagus sekali. Dan ya ini nggak akan mengkhianati hasil Bu ya. Mau osteoporosis, osteoartritis itu benar-benar bisa terbagi juga. Banyak pengalamannya. Saya sangat bersyukur Ibu akhirnya juga bisa berkontribusi juga untuk lingkungan yang lain. Oke, ini ada Pak Hosianto David ada bertanya. Kalau ikutnya 30 awal yang minum obat darah tinggi dan suplemen bagaimana? Promik itu bukan obat, jadi tidak ada masalah jika kita gabungkan dengan obat darah tinggi ataupun dengan suplemen digabungkan juga nggak ada masalah. Apakah perlu ada jeda? Nggak perlu jeda juga nggak apa-apa karena promik bukan obat, jadi dia nggak tabrakan. Mau minum obatnya pakai promik juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena sifat promik itu adalah probiotik, ya, bukan nutrisi khusus-khusus yang bisa tabrakan dengan indikasi dari obat-obat itu sendiri. Nanti akan ada saatnya pada saat kita udah merasa, oh kok bagian tubuh saya ini kok membaik ya, atau kok ini jadi bisa membaik ya. Pada saat itu kita mulai akan merasa bahwa mungkin saya mencoba untuk tidak lagi konsumsi obat. Atau kita bisa konsultasi ke dokter, obatnya dikurangi dulu. Sehingga kita benar-benar bisa bikin stop untuk obat tekanan darah tinggi. Itu akan ada rasa kepercayaan diri yang lebih pada saat kita mengalami prosesnya nanti. Nah, saya doakan itu bisa terjadi ya. Kemudian apakah ada promo-promo malam ini Pak? Malam ini tidak ada. Malam ini yang kita dapatkan adalah bagaimana kita punya wawasan yang jelas mengenai 3 tinggi. Itu merupakan anugerah bagi kita semua. Karena mengenai 3 tinggi ini tidak banyak yang dijelaskan dengan lebih detail. Dengan bahasa yang awam ya tentunya. Kalau bahasa ilmiah kedokteran agak susah kita terimanya. Jadi di sini kami coba sampaikan yang bahasa lebih awam, lebih mudah dimengerti. Dan ini merupakan hadiah untuk Bapak Ibu semua sendiri.
Kalau untuk komprominya sih Pak Remi nggak ada. Nanti coba ditanya ke admin atau nomornya aja. Gitu ya Bu Maria. Ibu Bapak yang lain kira-kira ada lagi yang ingin bertanya? Atau ada yang ingin memberikan tanggapan? Baik, jika tidak ada, saya izin untuk foto bersama dulu. 2 slide atau 1 slide ini ya. Saya boleh, Pak Juta? Oh boleh, silakan Ibu Sinta. Oke, sorry. Saya tidak bisa akses kamera, sorry. Nggak apa-apa. Saya pernah ikut program ini, tapi waktu itu sendiri, belum sama suami. Saya senang hari ini suami saya bisa bergabung. Kami sedang ada di beda, saya di Kota Bogor, Pak Beni sedang ada di Lewiliang. Tapi Oke. dengan Zoom ini kita jadinya malah lebih efektif banget ya. Terima kasih Pak Juta untuk paparan materinya, sangat cocok banget buat kami. Kalau di saya ini saya migrain Pak Juta. Dan ketika saya ikut program T30 di bulan apa itu ya, yang sama Ibu Ivon, terus dilanjut ke Deep Clean, dan sekarang migrain saya itu cenderung sangat eh, hilang gitu. Saya amati tubuh saya. Saya nggak minum obat Pak Juta. Dan saya tahu ketika saya migrain, saya tahu saya kecapean, saya kurang tidur dan nggak deep sleep gitu. Tidur saya nggak pules, nggak enak, nggak bagus. Dan kalau saya capek saat ini eh, ada muncul nyut-nyutan, tapi cepat hilangnya gitu. Kalau udah dibawa tidur. Dan saya bersyukur, saya berterima kasih. Saya juga udah kenal Promik. Cuman mungkin konsistensi saya nggak seperti Pak Ibu Restiana nih. Terima kasih juga Pak Juta sudah eh, sapa saya di chat. Jadi saya semangat lagi dan untuk mengundang suami. Rasanya memang beda ya. Ketika bersama-sama dengan pasangan itu menjadi lebih semangat ya. Iya, Ya, ya. Di sini ada Pak Beni. Silakan Pak Beni mau berkomentar apa? Saya masih berat, Pak Juta. Asem banget. Itu Promik itu asem banget. Saya belum bisa konsisten karena nggak tahan terlalu asam. Apa ya? Paling ditambahin air aja gitu loh untuk menyesuaikan. Kalau bisa Pak apalagi kalau tambahin yang air. itu ya. Iya. Jadi masih penyesuaian. Tapi saya tadi lihat apa namanya testimoni-testimoni sangat ini ya, sangat menolong buat terutama penyakit saya yang ada semua nih, teh tinggi ini, Pak. Aduh, ini karena keturunan, Pak. Jadi saya mengidap penyakit itu yang teh tinggi semuanya itu tuh. Ya, saya sudah Oh, sudah terima kasih banyak sudah mendengar ini dan saya ada apa ya namanya, ada tantangan yang besar ke depan. Wow. Saya nggak tahu, saya pengen ikut sih yang 30 hari itu. Cuman apakah bisa berhasil atau tidak, saya nggak tahu. Ini berat banget ya. Oke, terima kasih iya. Pak Juta. Baik, baik. Salam kenal saya Pak Beni. Ya. Terima kasih ya Bu Sinta sudah mau memberikan testimoni dan juga memberikan tanggapan. Terus terang, Pak Beni dan kawan-kawan, berat itu karena memang ini ini memang tidak mudah. Makanya kenapa di akhir-akhir slide itu ada kata sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu benar-benar kata yang mahal dan mewah. Kalau kita benar-benar bisa sungguh-sungguh, hambatan-hambatan itu ya apa yang datang, ayo saya hadapi. Apa yang datang, ayo saya hadapi. Kenapa? Karena kita bisa melihat 2 faktor. Faktor pertama itu adalah keluarga. Keluarga kita tuh sayang sama kita. Kalau kita terjadi apa-apa, mereka sedih. Itu yang kita sangat nggak nggak enak hati gitu loh. Membuat keluarga kita sedih, membuat suami kita sedih, membuat istri kita sedih, orang tua kita sedih, karena kita sakit, karena kita nggak terkapar gitu istilahnya.
Karena kita mungkin harus dioperasi, karena mungkin kita harus diopname. Kita membuat mereka sedih itu adalah faktor yang menjadi salah satu motivasi kita agar kita benar-benar sungguh-sungguh. Yang kedua, bagi sebagian orang itu adalah masalah ekonomi. Karena kalau mau operasi, mau bypass, mau transplantasi ginjal, atau mau pengobatan stroke, itu biayanya seperti tadi, ratusan juta. Itu bukan uang yang sedikit. Dan waktu kita benar-benar habis, energi kita habis hanya untuk pengobatan. Jadi dengan ada dua faktor ini, kita bisa mencoba meningkatkan motivasi kita untuk sungguh-sungguh. Karena banyak teman-teman kita yang benar-benar sudah berhenti dari obat tekanan darah tinggi. Saya cerita waktu saya sempat ikut diklat 2 bulan di karantina. Setelah sebulan saya baru tahu hampir semua teman saya itu minum obat tekanan darah tinggi. Ngeri sekali. Itu luar biasa sekali. eh, karena mereka nggak belajar mengenai kesehatan. Ya, anyway, yang penting adalah di sini Bapak Ibu benar-benar mau belajar, mau merendahkan hati untuk mencoba, karena ini benar-benar sangat membantu kehidupan kita. Bukan membantu hanya sekedar tubuh, tapi kehidupan. Kehidupan itu adalah tidak sekedar bertahan hidup, tapi kehidupan itu adalah kita benar-benar bisa berinteraksi dengan keluarga. Kita bisa bekerja, kita bisa beribadah. Ini adalah nilai-nilai yang tidak bisa digantikan dengan uang. Ini adalah nilai-nilai yang perlu kita dapatkan dengan cara kita sungguh-sungguh dalam T30 ini. Seperti itu, ini ada pertanyaan dari Ibu Iis, kalau yang sudah stroke, bagaimana minum Promik? Yang bajakan bisa untuk stroke. Kalau untuk stroke, minum Promik itu eh, di awal tuh bisa 500 ml sehari, lalu nanti ditingkatkan jadi 1 liter sehari. Itu bajakan bisa untuk stroke. Jadi bajakan itu untuk stroke dan kanker sangat efek. Eh, itu sekali lagi kita harus sungguh-sungguh dan jangan berhenti. Ya, nanti boleh ditanyakan lagi ke Minsi di nomor yang tadi untuk konsultasinya. Nanti Minsi juga bisa jawab atau japri ke saya juga boleh, Ibu Iis. Baik, Ibu Bapak sekalian, terima kasih malam ini sudah menukarkan nyawa Ibu Bapak eh, 2 jam malam hari ini untuk sama-sama kita belajar mengenai melawan tiga tinggi dengan T30. Assalamualaikum Pak Semoga Jaka. apa yang didapatkan ini benar-benar bisa di-sharingkan kepada keluarga dan teman-teman yang lain. Minimal pengetahuannya dulu. Sehingga semuanya bisa mengerti pola hidupnya berubah, nanti ditambah dengan promik dan lain-lain itu bisa menyusul. Yang penting pola-polanya ini udah tahu dulu. Dan ini akan menjadi hadiah terbesar, terbaik untuk mereka semua. Oke, selamat malam Assalamualaikum. Ibu Bapak sekalian. Hari ini senang sekali sudah bisa berkumpul dan sharing. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Sekian dari saya. Terima kasih.